ada beberapa metode yang bisa nanti para orang tua mengklasifikasikan dirinya. Orang tua sekarang berada pada posisi how-nya lebih banyak atau kepada who-nya. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang, masih bareng saya Rini Aprianti. Dan tentunya seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, hari ini kita diskusi bareng dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality, ya, founder Mega Quality Training and Consulting. Untuk hari ini bahasan kita adalah from how to who. Kalau dari gambaran saya nih, sahabat Sonora, from how itu dari yang kitanya itu masih gimana sih, masih mencari-cari gitu ya, mencari tahu. To who, menjadi siapa, atau menjadi oh ternyata begini, dan menjadi diri kita. This is me, ya. Oke, kita bakal diskusi hal ini dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Rini, selamat siang sahabat Sonora. Benar nggak perkiraan saya tadi itu, from how to who-nya? Iya, hampir. Hampir mendekati ya, Pak, ya. Mendekati. Nah, karena juga saya masih meraba-raba ini maksudnya from how to who itu seperti apa sih? Kalau gambaran saya itu seperti tadi, Pak Agus. Betul. Cuma nanti Pak Agus kan bisa lebih menerangkan seperti apa sih maksudnya dari from how to who, dan bagaimana tahapan-tahapan dari how menjadi who. Ya, Oke. betul. Ya, sengaja nih pakai bahasa Bahasa kampung saya ini. iya, menjebak ya. Iya, sahabat Sonora, para orang tua. Jadi kita sering sekali mendidik anak kita dengan metode. Metode itu bagaimana? Kan itu ya. Makanya how itu adalah metode. How itu adalah bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau who itu kan siapa, itu kan subjek ya, itu bersifat pribadi gitu. Kadangkala kita melewati sisi humanis anak kita, kadangkala kita melewati sisi-sisi kepribadian anak kita gitu. Pokoknya disiplin itu begini, 1, 2, 3, tanggung jawab itu 1, 2, 3, anak paling tua itu 1, 2, 3. Nah, pendekatan how ini sering sekali gagal, Mbak Rini. Ya, sahabat Sonora, saya sebagai orang tua juga kan sering sekali gagal pendekatan how. Karena anak sekarang ini bukan berarti tidak perlu metode. Metode itu penting bagi mereka, tetapi metode itu sebenarnya mereka bisa belajar sendiri. Apalagi sekarang sudah berkembang teknologi, mereka bisa cari sendiri. Mbak Rini tinggal nanya, apa sih artinya ini gitu ya? Maksudnya apa sih ini? Tinggal cari Mbah Google udah dapat. Nah, anak-anak sekarang begitu. Semua pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang bentuk metode, dia bisa menjelaskan sebenarnya lebih pintar daripada orang tuanya. Iya, Nah, itu persoalannya. Nah, makanya hari ini menurut saya, apalagi kita kemarin baru memperingati Father's Day ya. Father's Day, tulang punggung bukan hanya pencari nafkah itu papa ya, tapi juga sumber itu segala sesuatu itu, teladan itu dari papanya gitu. Jadi kita harus pendekatannya itu, yang pertama itu ya, hari ini kita mau belajar bagaimana pendekatan relasi, bukan basa-basi. Itu yang pertama. Relasi itu hubungan. Nah, relasi itu kehadiran. Relasi itu nggak bisa digantikan dengan fasilitas. Ya, walaupun mungkin kedua orang tua kita, papa mencari nafkah, tetapi juga harus punya relasi. Jadi relasi itu pendekatan untuk membuat anak itu menjadi satu pribadi yang who gitu. Jadi kalau kita menghargai bahwa anak kita itu adalah satu pribadi, subjek gitu ya, bukan objek gitu ya. Apalagi objek penderita. Nah, kan begitu. Jadi kita pasti menghargai setiap sisi ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan dari anak kita, kehadiran-kehadiran mereka, bahkan ketidakmampuan mereka, bahkan proses-proses mereka menuju dewasa. Nah, itu kita mulai menghargainya, memberikan apresiasi kepada anak kita. Walaupun kadangkala metodenya salah, tetapi waktu dia mulai pendekatan, nah kita mulai bangun relasi. Saya percaya pendekatan how-nya itu bisa didapat dia. Jadi ini yang paling penting. Walaupun kadang kala kita lihat orang tua itu punya banyak waktu, tetapi tidak memiliki waktu untuk pendekatan who tadi.
pendekatan menghargai setiap anak menjadi satu pribadi gitu. Nah, khususnya anak-anak ya sahabat Sonora yang teens ya, teenager, itu remaja, itu perlu sekali diapresiasi, perlu sekali dihargai. Walaupun kadang-kala keputusan yang mereka buat tuh sering sekali salah, sering sekali tidak memperhitungkan berapa banyak kerugiannya kadang-kala. Nah, kita kadang-kala orang tua langsung lihat ruginya, langsung lihat berapa biaya yang dikeluarkan, kan begitu ya. Nah, kadang-kala kita lebih mementingkan sisi metodenya, how-nya tadi. Nah, kita nggak menghargai waktu anak kita mulai melakukannya sebagai satu pribadi, walaupun metodenya salah. Tapi mulailah kita menghargai bahwa dia adalah satu pribadi. Who, subjeknya itu anak kita, apapun itu metodenya. Jadi, saya selalu sarankan, apapun yang kita buat, kehebatan kita, metodenya, pendekatan yang gimana pun, relasi menjadi nomor satu daripada satu metode-metode yang lebih. Karena metode itu bisa dipelajari, metode itu bisa anak sendiri bisa kita kasih. Nanti sore kita pulang kerja langsung kita tanya bagaimana metode yang tadi. Dia bisa kasih jawaban, tapi bukan itu. Bukan itu. Jadi relasi itu kehadiran seorang papa. Bagaimana kalau papa kasih yang begini? Menurut kamu gimana? Nah, jadi ada pendekatan, diskusi, lalu anak kasih jawaban, papa nggak begitu, caranya bukan begitu. Nah, anak mulai kasih beberapa masukan, nah kita menerima walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak sesuai dengan gambaran kita. Kadangkala mungkin ya jauh sekali dari ekspektasi orang tua, gambaran-gambaran yang diberikan anak kita. Tetapi gimana respon kita sebagai orang tua menerima satu jawaban, menerima satu pernyataan dari anak kita. Nah, ini yang kadangkala kita nggak membesar hati kita sebagai orang tua, Mbak Rini. Nah, yang tidak membesarkan hati orang tua belum tentu juga kita menghargai anak itu menjadi satu pribadi yang tadi subjeknya. Ya, para orang tua, sahabat Sonora, ayo anak itu menjadi subjeknya itu penting sekali gitu. Nah, metodenya bisa dinomorduakan. Nah, kalau kita sudah berhasil dalam relasi membangun hubungan dengan anak kita, metode akan mengikuti. Beberapa metode yang bisa nanti para orang tua mengklasifikasikan dirinya, ya, mengklasifikasikan dirinya apakah orang tua sekarang berada pada posisi how-nya lebih banyak atau kepada who-nya. Ya, saya nggak menghakimi para orang tua, tapi kita belajar sama-sama ya, sahabat Sonora. Yang pertama, apakah mengutamakan kedisiplinan tanpa kasih sayang? Jadi kalau orang tua yang lebih mengutamakan disiplin tanpa kasih sayang, dia pasti pada posisi how. Karena apa? Disiplin itu kan dia mengajarkan how-nya, metodenya. Kalau salah dihukum, ya kan? Jika benar, kadangkala kita lupa memberikan apresiasi. Tapi kalau misalnya dibarengi dengan kasih sayang, saya percaya para orang tua sudah naik ke level yang namanya who. Walaupun ada disiplin. Jadi disiplin itu ditegakkan waktu kita menerapkan how-nya, who-nya dulu. Jadi pendekatan relasi itu membuat keberhasilan dalam disiplin. Misalnya kita mau berangkat nih naik pesawatnya jam 6 pagi. Kita udah bilang sama anak kita untuk bangun itu jam 4.30 atau jam 5 paling, gitulah ya. Tiba-tiba anaknya nggak bangun. Nah, metodenya apa? Kalau salah dihukum, padahal kita udah janji, gitu ya. Tetapi pendekatan who-nya bukan begitu. Kasih sayang, ya mungkin kita datangi anak kita, anak remaja contohnya kan, ya jam 4:30, mak bangun nak, ya begitu memang. Ada yang bilang begini, Pak Agus, ini anak saya selalu diberikan kasih sayang, kepingin terus dikasih sayang. Enggak, satu kali kita ajarkan disiplin, mereka akan mengerti nanti bahwa kasih sayang itu bukan tidak ada disiplin. Kasih sayang itu di dalamnya disiplin. Contoh, kalau dia terlambat pergi ke sekolah, sekolah akan membuat satu konsekuensi kepada anak tersebut. Jadi kita nggak usah bantu sesuatu yang memang konsekuensi yang sudah bisa diterima oleh anak kita seusia dia. Biar dia menanggung resikonya untuk sesuatu yang dia tidak lakukan seharusnya dia bisa lakukan. Nah itu. Jadi yang kedua, ya,
coba dicek lagi ya, memberikan hukuman fisik. Ya kadangkala kalau kita lebih menekankan kepada how-nya, ini mendidik anak kita menjadi seorang anak yang temperamental. Dengan emosi kita melampiaskan kepada anak kita. Kan gitu ya. Karena kita dalam bayangan kita sebagai orang tua, saya udah ngajarkan dia berkali-kali tapi dia tidak bisa melakukan, tapi dia gagal gitu. Nah, kadang-kadang kita memberikan hukuman fisik. Nah, emosi kita lampiaskan kepada anak kita. Kita pikir kita dihargai waktu anak melakukan apa yang seperti yang kita katakan, apa yang seperti kita harapkan. Nah, kadang-kadang penghargaan orang tua itu diletakkan waktu kita melampiaskan emosi kita kepada anak. Atau mungkin harga diri kita letakkan di situ waktu kita melampiaskan emosi kita kepada anak. Kamu tahu nggak mama? Kamu tahu nggak papa? Papa ini udah begini loh, capek sekali loh papa. Mama juga begitu loh, udah menyiapkan semuanya, tapi semuanya serba berantakan. Ingat, bukan itunya tidak penting, bukan metodenya bukan tidak penting gitu. Tapi sering sekali pendekatan metode how-nya ini tadi sampai kepada memberikan hukuman fisik, kesal, marah, kecewa karena melanggar aturan, kita mulai melakukan hukuman fisik. Ini sering sekali gagal. Bahkan banyak sekali anak remaja itu kecewa dengan orang tuanya. Kemarin saya baru ketemu seorang anak wanita kelas 5 SD. Waktu saya ketemukan dengan mamanya, dia nggak bisa melihat mata mamanya karena memang dia kecewa dengan mamanya yang selalu merendahkan dia. Sampai nangis kelas 5 SD. Mamanya juga nangis di depan dia. Ya memang karena sudah numpuk rasa kesal dari anak tersebut, tapi nggak bisa dilampiaskan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak memberikan ruang untuk bisa anak memberikan koreksi kepada orang tuanya. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai memberikan hukuman fisik. Lalu yang ketiga itu ya kadang-kadang kita gemar menuntut dan mengontrol anak. Nah kita sebagai orang tua, tapi controlling kita lebih hebat daripada kehadiran kita. Maksudnya tak ngerti ya? Kemarin ini ya sahabat saudara, monitor terus. Wah, jadi satu kali ada anak bilang gini, "Pak, saya takut loh nengok CCTV kita," katanya. Karena CCTV itu mewakili papa hadir. Lalu orang tuanya bilang gini, "Enggak loh nak, itu untuk melihat siapa yang masuk karena di rumah kan kalian sendiri." Bayangkan itu, anaknya itu melihat CCTV itu seperti controlling dari papanya atau orang tuanya. Jadi semua gerak-geriknya itu dia lihat CCTV terus, lihat CCTV terus. Nah mungkin juga kita begitu, kehadiran kita itu seperti CCTV. Karena memang kita gemar menuntut, ya, baru kita gemar mengontrol anak kita. Ekspektasi orang tua itu terhadap anaknya seperti mengontrol, mengatur, mengarahkan anak itu ya lebih tinggi. Nah kita udah memberikan harapan-harapan kita, tapi kita nggak memberikan waktu kita untuk berelasi dengan anak kita. Nah hati-hati kalau kita diibaratkan CCTV. Apalagi CCTV-nya pakai suara. Pakai suara. Sudah jam 12, tidur siang ya. Ya kan langsung. Oh ya ada begitu ya. Oh ya, jadi seperti itu. Anak-anak ini begitu. Jangan menuntut, jangan dulu mengontrol anaknya seperti itu. Ingat, controlling sih boleh, tapi jangan sempat waktu kita mengatur, mengontrol anak kita, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia sesuatu gambaran controlling itu seperti papa mama tidak percaya dengan aku. Nah, kalau udah begitu, ayo bangun hubungan, ayo bangun relasi. Yang keempat tuh enggan memberikan opsi pada anak. Nah ini, kalau kita tidak memberikan pilihan-pilihan kepada anak, kadangkala kita memberikan keputusan-keputusan kepada anak. Nah anak-anak remaja, saya sarankan para orang tua ya, kelas 6, kelas 5 juga udah boleh. Sesuatu keputusan yang tidak konsekuensinya terlalu besar, resikonya terlalu besar, biarkan anak yang ngambil keputusan. Orang tua silahkan memberikan opsi, biarkan anak yang memilih keputusan itu. Saya selalu bilang, loh hanya mau pilih pergi kemana, hanya mau nanya makan kemana, hanya mau nanya minum apa. Jadi waktu makan, saya sering lihat gitu ya, menentukan minumannya pun dia tanya papanya, menentukan makanannya pun dia tanya mamanya. Padahal ini anak sudah remaja. Nggak ada hubungannya dengan sakit, nggak ada hubungannya. Saya bilang gini, gimana ya nanti kalau udah jadi pemimpin besar? Kalau seperti ini generasi kita dididik di rumah, ya kan? Jadi
ayo para orang tua berikan opsi-opsi ya. Kadang-kadang nanti kebebasan yang kita buat itu menjadi satu keterbatasan ya, keterbatasan ruang gerak pada anak, tidak bebas. Jadi waktu ada orang tua, dia nggak bisa mengekspresikannya secara tulus. Tapi pada saat orang tua tidak ada, wah ekspresinya baru tulus sekali. Jangan ya, karena memang kita jarang memberikan ekspektasi, kita jarang memberikan opsi. Ya, dampaknya apa? Anak akan kesulitan dalam memecahkan persoalannya sendiri. Kalau kita sering sekali kita yang memutuskan, orang tua yang memutuskan tanpa memberikan opsi untuk masalahnya sendiri aja, dia sulit untuk memecahkannya. Lalu ada lagi, dia sulit percaya kepada anak. Wah, ini juga rumit ya. Sulit percaya kepada anak. Nah, anak yang remaja, kita sulit percaya. Payah Pak dipercaya anak saya ini. Payah Pak, jangan. Yang saya tahu adalah kadangkala orang tua yang terlalu khawatir. Orang tuanya yang kadangkala overprotective, ya. Jadi kadangkala khawatir dengan masa depannya, masa depan anaknya, khawatir dengan kemampuan anaknya, khawatir dengan skill anaknya, khawatir dengan edukasi anaknya. Kekhawatiran orang tua sering sekali membatasi kita untuk kita percaya kepada anak kita.